sedang merancang kemasan yang baik untuk sediaan parenteral dalam bentuk cairan. Nah, kata kuncinya di sini. Yang diketahui memiliki pH 5,5. Apakah wadah yang paling direkomendasikan untuk sediaan tersebut? Yang A tipe 1, B tipe 2, C tipe 3, D tipe 4, dan E tipe NP. Ayo coba kita lihat lagi nih. Apa kira-kira? Kita lanjut ya. Jawabannya adalah yang tipe 2. Karena tipe 2 biasanya digunakan dalam sediaan parenteral terutama yang bersifat asam atau netral. Karena di sini ada kata kunci dia pH-nya 5,5 dan dalam bentuk cairan, otomatis kita langsung merujuk ke yang wadah tipe 2 atau yang B. Gitu. Nah, ini nih sambil merefresh lagi ingatan-ingatan kita kan di materi yang kemarin-kemarin. Jadi kalau yang tipe 1 itu biasanya dipakai untuk sediaan parenteral secara umum dan biasanya paling sering sih gini. Karena yang tipe 1 atau borosilikat ini dia paling tahan terhadap hidrolisis. Jadi enggak si wadahnya itu tidak melepaskan ion alkali yang terlalu tinggi. Jadi dia nggak akan terlalu mempengaruhi sediaan yang ada di dalamnya. Terutama kalau misalnya sediaannya tuh rentang pH stabilitasnya sempit. Berarti karena dia harus tahan terhadap pH, otomatis kan kalau misalnya wadahnya melepaskan ion alkali, nanti pH sediaannya bisa naik, bisa jadi basa. Nah, untuk menghindari hal itu, maka dipakailah yang tipe 1 biasanya. Lalu kalau yang tipe 2, yang tadi bisa dia satu tingkat di bawah kualitas yang tipe 1. Jadi dia masih tahan terhadap hidrolisis, relatif tinggi, tapi biasanya untuk yang bersifat asam dan netral sediaannya. Lalu yang ketiga, nah ini kualitasnya lebih rendah lagi. Jadi dia banyak atau bisa melepaskan ionnya lebih tinggi karena dia agak mudah terhidrolisis. Jadi dia lebih bagus kalau misalnya sediaan parenteralnya yang tidak berair atau bukan dalam bentuk cairan. Jadi biasanya yang dipakai untuk yang tipe 3 ini adalah sediaan-sediaan powder, misalnya kayak injeksi rekonstitusi. Nah, nanti si serbuknya itu ditaruh di wadah yang tipe 3 ini. Lalu yang keempat, karena dia paling gampang atau paling mudah terhidrolisis, biasanya ini pakai yang untuk sediaan-sediaan yang non-parenteral, misalnya kayak asam oral sirup, suspensi emulsi kayak gitu, atau yang topikal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang wadah nih. Seorang apoteker yang bertanggung jawab di bagian packaging development sedang mengembangkan kemasan untuk sediaan larutan injeksi antibiotik. Ingat ya, larutan injeksi. Nah, apoteker sedang melakukan pemilihan tipe gelas yang cocok untuk sediaan tersebut. Kira-kira wadahnya yang paling cocok tipe apa? Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, atau yang MP? Coba, boleh ini lagi di kolom chat, kira-kira kata kuncinya cuma sediaan larutan injeksi. Nah, kira-kira apa yang paling ini? Oke, udah banyak. Kita lihat jawabannya ya. Ya, jadi yang benar adalah tipe 1 yang borosilikat. Karena tadi untuk secara umum sediaan cair, parenteral cair itu adalah atau larutan injeksi pakainya yang tipe 1 gitu. Jadi yang jawabannya adalah jawaban yang A. Oke. Selanjutnya ya. Nah, ini udah masuk ke tipe soal yang lain nih. Sebuah industri farmasi akan membuat sediaan injeksi vitamin K. Injeksi vitamin K tanpa penambahan bahan tambahan. Metode yang tepat dalam sterilisasi sediaan tersebut adalah, kira-kira apa kalau injeksi vitamin K? Apakah panas basah, atau disterilisasi pakai gas, atau panas kering, atau penyaringan atau filtrasi ya, atau radiasi? Kira-kira yang mana? Wah, banyak nih. Ada yang A, ada yang C, ada yang D. Kira-kira yang mana ya?
Kita langsung buka aja jawabannya. Oke. Jawabannya adalah yang D, penyaringan atau filtrasi. Kenapa penyaringan? Karena sebenarnya adalah ini nih, dia injeksi tapi vitamin. Nah, vitamin itu sebenarnya adalah bahan yang sebenarnya sensitif, baik terhadap pemanasan maupun radiasi. Gampangnya kayak ini nih, vitamin C aja. Vitamin C kan ini ya, gampang banget teroksidasi. Jadi yang ya intinya golongan vitamin itu bahannya sensitif gitu. Makanya kenapa dia lebih tepat pakai metode sterilisasi yang filtrasi supaya lebih meminimalisir terjadinya kerusakan dari si zat aktifnya gitu ya. Jadi yang benar adalah jawabannya yang D. Sama tadi yang jawab D, ternyata benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini lagi nih, reminder lagi tentang metode sterilisasi yang biasa banyak dipakai. Kita tahu kalau misalnya panas basah itu biasanya pakai yang namanya autoclave dengan suhunya 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, ini sebenarnya suhu ini didapatkan dari validasi. Nah, biasanya bakteri atau yang mikroba yang dipakai untuk memastikan bahwa si proses sterilisasi dengan autoclave ini sudah berjalan bagus, itu biasanya apa? Biasanya dia pakainya Bacillus Thermophilus atau salah satunya juga adalah Bacillus subtilis, karena si dua Bacillus ini dia paling tahan terhadap suhu gitu, termasuk suaranya. Jadi kalau misalnya dia pakai itu dengan kondisi itu sudah sesuai atau sudah mati bakterinya, berarti kondisinya sudah bagus atau sudah memenuhi syarat untuk tahap sterilisasi. Nah, karena si autoclave ini perlu suhu tinggi dan dia butuh air atau butuh ya, karena di dalam sistem sterilisasinya itu menggunakan air, berarti zat yang bisa disterilisasi dengan metode autoclave adalah yang tahan panas dan lembab. Itu udah otomatis lah ya. Nah, yang kedua, yang cara panas juga adalah dengan oven. Kalau dengan oven biasanya suhu yang dipakai adalah 180 derajat Celcius, biasanya selama 2-3 jam. Nah, tadi syaratnya lagi, karena dia pakai suhunya tinggi, berarti yang bisa disterilisasi dengan oven adalah yang tahan panas, karena suhu tinggi, dan bisa yang tidak tahan kelembapan, karena di sini sama sekali nggak pakai air. Jadi kalau misalnya zatnya tahan panas tapi nggak tahan lembab, bisa disterilisasi pakai oven. Biasanya yang disterilisasi pakai oven itu adalah ini nih, kalau kita mau bikin sediaan yang aseptis tapi bahan bakunya belum steril, nah bahan baku dalam bentuk serbuk itu bisa disterilisasi pakai oven. Nah, selanjutnya untuk radiasi sinar gamma, biasanya bisa pakai ini dengan kondisi yang seperti ini. Karena radiasi dia biasanya untuk yang sediaannya padat atau semi padat dan tidak tahan panas. Dan biasanya juga untuk perawatan, karena kalau radiasi kan dia sistemnya cuman kayak menyinari bagian permukaannya. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita mau pakai untuk sterilisasi sediaan dalam wadah. Nah, cuman dipakai radiasi di luar. Berarti kan yang nanti tersterilisasi cuman permukaan wadahnya, dalamnya enggak gitu. Jadi kalau biasanya kalau radiasi itu dipakai untuk sterilisasi untuk peralatan, alat medis kayak gitu. Karena hanya butuh permukaannya yang tersterilisasi. Yang selanjutnya adalah filtrasi. Tadi kalau misalnya dia cairan, otomatis cairan ya harus bisa atau harus bisa melewati membran filter. Kalau misalnya dia bentuknya krim atau salep yang semi solid, otomatis nggak bisa lewat kan, berarti nggak bisa difiltrasi. Jadi harus dalam bentuk cairan. Dan satu lagi, yang tidak tahan panas. Ini adalah metode substitusi. Kalau misalnya dia cairan tapi nggak tahan panas, bisa pakai filtrasi. Nah, membran filter yang dipakai adalah yang porinya 0,22 mikrometer dan harus di bawah lap untuk memisahkan atau memisahkan sediaan itu dari bakteri yang ada di dalamnya. Kalau misalnya hanya untuk memisahkan partikel, biasanya dipakainya adalah membran ukuran 0, berapa? Ada yang ingat? Ada yang ingat kalau misalnya partikel biasanya untuk
membran ukuran berapa tuh? Biasanya kalau yang partikel itu kita pakainya membran ukuran 0,45. Jadi kalau misalnya dia mau memisahkan partikel sekaligus untuk filtrasi, berarti harus 2 kali filternya. Yang pertama pakai membran 0,45 dulu, baru selanjutnya pakai yang 0,22. Dan kalau filtrasi ini dia harus memastikan integritas membran. Biasanya integritas membran itu caranya adalah dengan melakukan yang namanya bubble point test. Jadi nanti si membran itu dilewatkan dengan atau diberikan tekanan udara yang mana nanti sampai tekanan tertentu di mana si membran itu nanti kan ujungnya dikasih selang terus masuk ke air. Nah, di mana tekanan yang dia itu bisa mengeluarkan bubble dengan banyak gitu. Nah, nanti disesuaikan sama CO-nya. Kalau misalnya dia tekanan tertentu sesuai atau sampai tekanan tertentu dia masih belum keluar gelembung, berarti masih memenuhi syarat atau integritas membrannya masih baik. Gitu. Selanjutnya adalah yang metode sterilisasi dengan gas. Biasanya kalau gas itu pakainya adalah etilen oksida, bisa pakai gas formaldehid, propilen oksida, atau klorin. Nah, untuk sterilisasi dengan gas ini biasanya dipakai untuk zat-zat yang nggak tahan panas, lalu bisa untuk yang kemasan juga, bisa peralatan juga. Nah, tapi minusnya dari sterilisasi menggunakan gas ini adalah dia butuh waktu yang lama, lalu mahal, dan ada residu. Jadi ada sisa-sisa residu gasnya. Jadi sebenarnya kurang diminati sih sebenarnya kalau yang metode sterilisasi dengan gas ini, walaupun dia masih bisa jadi alternatif kalau untuk emang nggak bisa banget nih zat aktifnya nggak tahan panas dan adanya sterilisasi gas, itu masih bisa jadi alternatif. Lalu yang terakhir adalah proses aseptis. Nah, sebenarnya kalau aseptis ini bukan metode sterilisasi, tapi adalah salah satu cara atau salah satu kondisi di mana kita bisa nih produksi sediaan steril, tapi nanti nggak disterilisasi akhir. Nah, caranya gimana? Supaya sediaannya tetap steril walaupun nggak ada sterilisasi di akhir. Yaitu dengan cara mencegah kontaminasi. Mencegah kontaminasinya dari awal, dari bahan bakunya, sampai proses, sampai ketika dia dikemas, dia harus intinya harus disesuaikan atau harus dipastikan bahwa seluruh prosesnya itu dia steril. Jadi biasanya dipakai kalau misalnya bahan obatnya tidak stabil apabila dilakukan sterilisasi akhir tadi, termasuk kalau misalnya bahannya nggak tahan panas, tidak tahan lembab, dan mungkin nggak bisa difiltrasi. Berarti cara lainnya atau substitusi lain yang bisa digunakan adalah dengan cara kita bikin aja sediaannya dengan cara aseptis gitu. Oke, lanjut ya. Nah, soal selanjutnya, industri farmasi yang memproduksi sediaan steril akan melakukan sterilisasi terhadap sediaan infus yang memiliki sifat termostabil. Nah, metode sterilisasi apa yang tepat digunakan pada infus tersebut? Kata kuncinya adalah sediaan infus, berarti berair kan, dan termostabil. Kira-kira yang bisa dipakai yang mana? Apakah panas basah dengan autoclave, ataukah panas kering, atau filtrasi, sinar UV, atau sinar X? Tadi ya, baru aja dibahas ya. Oke. Udah langsung banyak nih. Oke, kita lihat jawabannya ya. Yang betul adalah panas basah atau autoclave. Karena tadi sterilisasi untuk sediaan steril yang termostabil bisa dengan autoclave maupun oven, ya kan? Karena dia termostabil berarti bisa pakai cara panas, either autoclave atau oven. Nah, tapi di sini dia sediaannya infus atau cairan, berarti kan
kemungkinan ada hubungannya dengan air. Atau bisa dibilang juga tahan lembab. Nah, karena dia bentuknya cairan dan tahan lembab, bisa dengan autoclave gitu. Jadi tadi ya, kalau misalnya termostabil bisa langsung ingatnya dua, autoclave atau oven. Nah, tapi kalau misalnya sediaan cair, otomatis dia masuknya langsung ke panas basah. Kalau misalnya sediaannya padat biasanya, atau mungkin sediaannya serbuk, nah itu berarti langsung masuk ke oven pilihannya. Oke, selanjutnya. Nah nih, masih tentang sterilisasi. Bagian produksi suatu industri farmasi ingin memproduksi injeksi parenteral dengan bahan aktif streptomycin. Karakter bahan aktif, dia mudah terdegradasi di suhu 70 dan mudah teroksidasi. Udah mudah terdegradasi di suhu tinggi, mudah teroksidasi, dan sangat sensitif terhadap sinar dan energi tinggi. Kira-kira metode sterilisasi apa yang sesuai? Coba. Ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab apa lagi nih? Oke, kita lihat ya. Jawabannya apakah? Nah, yang betul adalah filtrasi. Karena apa? Dia produk sterilisasi produk jenis steril apabila tadi dia nggak tahan suhu tinggi, mudah teroksidasi, sangat sensitif terhadap sinar dan energi tinggi, berarti nggak bisa dengan cara panas, otomatis sudah eliminasi tuh. Berarti yang mana? Panas basah nggak bisa, panas kering nggak bisa, sangat sensitif terhadap sinar dan energi tinggi, berarti kimia radiasi enggak, otomatis masuk yang filtrasi karena dia injeksi parenteral, karena cairan ya, masih bisa melewati membran. Jadi betul jawabannya adalah yang filtrasi. Oke, kok ada yang jawab D, ada yang jawab C? Bener nggak nih? Gitu ya. Jadi kalau misalnya bingung, kita eliminasi aja. Terdegradasi suhu 70 berarti nggak bisa yang panas. Udah otomatis langsung coret nih, panas bisa. Mudah teroksidasi dan sangat sensitif terhadap sinar dan energi tinggi. Nah, kalau nggak bisa terhadap sinar berarti nggak bisa diradiasi dong. Radiasi coret. Kimia berarti karena mudah teroksidasi juga. Sterilisasi dengan kimia maksudnya gimana ya? Sterilisasi dengan kimia salah satunya contoh misalnya pakai alkohol gitu. Itu juga salah satu bisa sterilisasi. Tapi dia dalam bentuk injeksi parenteral, otomatis yang paling mendekati atau yang paling cepat adalah yang filtrasi. Oke ya, lanjut. Nah, sebuah industri farmasi akan membuat sediaan tetes mata polymyxin. Kata kuncinya ya, tetes mata. Metode sterilisasi yang dipilih adalah filtrasi membran. Oke, berapa ukuran membran filter yang digunakan? Nah, ini gampang banget nih. Gampang banget. Tadi baru aja diulang-ulang dari tadi ya. Yang mana? Kira-kira 0,22 mikrometer, 0,45, aduh ada tokek. pengen ikut belajar juga tuh tokek. 0,5, 1 mikrometer, dan 10 mikrometer. Wah, langsung keluar semua jawabannya. Oke, kita lihat ya. Yang betul adalah yang 0,22 mikrometer. Karena tadi kalau misalnya untuk memisahkan atau mensterilisasi dengan filtrasi, berarti yang dipakai adalah membran filter 0,22 karena dia bisa memisahkan dengan bakteri. Tapi kalau hanya untuk memisahkan partikulat, bisa pakai membran yang ukurannya 0,45 dan harus di dalam laf karena supaya nanti nggak masuk lagi. Kalau misalnya nggak di dalam laf, nanti dari udara-udara sekitar kita kan banyak partikel juga tuh, nanti bisa mengontaminasi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah nih, masih tentang sterilisasi. Sterilisasi sediaan steril dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan panas basah atau pakai autoclave selama 15 menit. Suhu berapakah yang digunakan saat sterilisasi dengan autoclave? Nah ini nih, gampang banget.
Gampang ya? Langsung kita lihat jawabannya aja ya. Yang betul adalah yang 121. Karena tadi sterilisasi dengan autoclave itu pakai atau menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Oke. Gampang ya? Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah nih, pada formulasi sediaan tetes mata, selain memperhatikan pH stabilitas bahan aktif sangat penting untuk menyesuaikan pH larutan yang dibuat dengan pH cairan mata. Nah, berarti harus kira-kira ya setara lah pH-nya ya. Nilai pH sediaan tetes mata yang diperbolehkan menurut Farmakope Indonesia adalah, nah coba ada yang tahu nggak kira-kira berapa pH sediaan tetes mata? Nggak cuma tetes mata sih sebenarnya, pH kebanyakan ya, sediaan cair yang dia masuknya ya sediaan steril, entah itu injeksi parenteral maupun misalnya tetes mata, tetes telinga. Kira-kira berapa tuh pH-nya? Wah, udah banyak juga nih yang jawab nih. Kita lihat ya, jawabannya apa? Iya, betul. Yang benar adalah B, yang pH 5. Kenapa? Karena pH mata normal itu, air mata maksudnya, biasanya itu sekitar 7,25 sampai 7,35. Tapi beberapa referensi juga ada yang bilang bahwa pH air mata itu sekitar nilainya 7,4. Hampir sama kayak pH darah ya. Oleh karena itu, sediaan tetes mata biasanya dibuat pada pH yang mendekati pH air mata normal. Meskipun rentang pH itu kan tadi mengikuti pH stabilitas bahan aktif. Nah, kadang ada tuh bahan aktif yang dia tuh justru malah nggak bisa larut di pH 7,4. Nah, terus gimana? Berarti masih nggak apa-apa kalau misalnya karena dia disesuaikan dengan pH stabilitas bahan aktifnya, atau pH stabilitas bahan aktif itu beda sama pH optimal ya. Kalau pH stabilitas bahan aktif adalah pH di mana dia si bahan aktifnya masih bisa memberikan efek gitu, masih punya efek terapi gitulah intinya. Kalau pH optimal adalah pH di mana dia masih tahan atau walaupun biasanya rentang pH-nya lebih tinggi atau rentang pH-nya lebih lebar dibandingkan pH stabilitas bahan aktif. Jadi kalau pH optimal itu adalah kebalik. Kalau pH optimal itu di mana dia optimal sebagai bahan aktif, yang di mana masih ada efeknya. Tapi kalau stabilitas itu sampai di titik di mana hampir mendekati atau si zat aktifnya bisa ada kemungkinan rusak. Nah, kayak gitu. Jadi yang penting di sediaan itu adalah ada dua, pH stabilitas dan pH optimal dari zat aktifnya. Nah, karena kadang-kadang ada sediaan yang pH optimal maupun pH stabilitas bahan aktifnya itu agak jauh dari pH mata normal, karena misalnya tadi dia nggak bisa dilarutkan di pH netral, atau misalnya kalau misalnya pH-nya agak basah sedikit dia rusak gitu zat aktifnya, itu masih diperbolehkan asal kalau dari FI 6 itu paling baru dia memenuhi rentangnya adalah 3,5 sampai 8,5. Kenapa? Karena kalau misalnya di atas 9 misalnya, dia bisa bikin rusak selnya, atau di bawah 3 gitu juga sama gitu ya. Jadi setidaknya rentang pH-nya adalah dibuat 3,5 sampai 8,5. Yang bagusnya, paling bagus kalau misalnya dia bisa mendekati pH air mata normal atau pH darah normal gitu untuk sediaan parenteral. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya, salah satu evaluasi sediaan infus adalah uji endotoksin. Metode apa yang digunakan untuk uji endotoksin? Nah, kira-kira apa tuh? Boleh dijawab
Apakah metode pirogenasi dengan hewan kelinci, metode Limulus amebosit lisa, atau metode turbidimetri, metode penghamburan cahaya, atau metode fertilitas? Ayo, dijawab. Oke. Udah banyak ya, udah gampang ini mah. Nah, kita lihat jawabannya adalah yang B, betul. Metode Limulus amebosit lisa. Karena tujuan uji endotoksinnya adalah intinya kita pengen tahu basicnya itu dengan cara si endotoksin itu. Apa sih endotoksin? Endotoksin itu biasanya adalah protein atau bagian dari bakteri yang dia bisa menyebabkan demam kalau misalnya masuk ke dalam tubuh dan dalam jumlah yang banyak. Gitu. Nah, si amebosit lisat ini dia ternyata bisa membuat atau bereaksi dengan endotoksin dan akhirnya membuat gel gitu. Bisa jadi geling, bisa membentuk gel lah intinya gitu. Nah, karena itulah yang dari prinsip itu, maka untuk uji endotoksin ini bisa menggunakan yang metode LAO tadi, Limulus amebosit lisa. Nah, ini masih sama nih. Barusan aja dikasih tahu jawabannya. Seorang apoteker QC sedang melakukan evaluasi terhadap produk steril untuk menentukan ada atau tidaknya endotoksin dengan LAO. Apakah indikator yang menunjukkan bahwa sampelnya positif mengandung endotoksin? Baru aja tadi disebutin. Yang A terbentuk jendal gel, yang B tidak terbentuk jendal gel, yang C sampel berubah menjadi hitam, yang D terdapat zat asing, atau yang E terdapat endapan. Kira-kira yang mana? Oke. Ayo, siapa lagi? Masih mau jawab? Kira-kira yang mana? Baru aja tadi ya dibahas. Oke. Ada yang jawab B? Tidak terbentuk. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat di yang betul adalah terbentuk jendal gel. Karena tadi si endotoksin itu ketika direaksikan dengan reagen Limulus amebosit lisa tadi bisa menyebabkan koagulasi, akhirnya terbentuk gel gitu. Jadi positif atau titik mana dia positif ada endotoksin adalah ketika ada gelnya. Nah, ini nih. Ketika ada gel itu kan bisa atau sudah termasuk indikator bahwa si sampelnya itu positif mengandung endotoksin. Nah, tapi ketika dia mau diukur seberapa banyak endotoksin yang ada di dalam sampel, bisa dilanjutkan dengan misalnya ini nih. Sebenarnya sama sih, prinsipnya sama pakai reagen LAO juga. Tapi kalau turbidimetri ini bisa dikuantifikasi karena melihat dari kekeruhan. Nah, semakin banyak endotoksin yang ada akan semakin keruh sampelnya, maka semakin nanti pakai absorbansi UV biasanya. Jadi kelihatan semakin keruh berarti semakin banyak endotoksinnya. Atau bisa dengan metode kromogenik. Itu kalau misalnya teman-teman pernah lihat plat ELISA, nah itu mirip kayak gitu tuh. Nanti dia itu bisa menyebabkan perubahan warna. Nah, semakin tinggi atau semakin banyak endotoksin yang ada di dalam sampel, maka akan semakin pekat warnanya. Nah, biasanya nantinya akan diukur dan dinyatakan dalam unit endotoksin sesuai monografi sediaan. Makanya kalau misalnya sediaan parenteral, kalau di monografi misalnya apa ya? Di FI misalnya, atau di USP, atau di EP, European Pharmacopoeia, kita bisa lihat tuh kalau sediaan parenteral kadang-kadang ada endotoksin nggak boleh lebih dari 10 pangkat berapa atau 10 unit gitu. Nah, berarti harus masuk dalam atau nanti si sediaan itu harus syaratnya kurang dari rentang yang dipersyaratkan. Gitu. Yang kedua adalah tes pirogen. Nah, kalau tes pirogen otomatis pakai yang Rabbit. Bedanya pirogen sama endotoksin apa sih? Kalau endotoksin itu khusus untuk biasanya
Karena endotoksin itu contohnya kayak apa ya, LPS atau lipopolisakarida yang ada di membran sel bakteri gram negatif. Nah, kalau pirogen ini adalah hampir semua zat yang bisa menyebabkan demam, entah itu dari bakteri, entah itu dari jamur, entah itu dari mana-mana lah, pokoknya yang lainnya. Nah, biasanya diukur pakai rapid pirogen test dengan cara mengukur kenaikan suhu kelinci setelah penyuntikan sampel pada dosis kurang dari 10 mili per kilogram dalam periode waktu kurang dari 10 menit. Nah, dinyatakan bebas pirogen jika sampelnya adalah pertama 3 kelinci dulu. 3 kelinci dicek suhunya, kalau misalnya masing-masing nggak ada kenaikan suhu 0,5 atau lebih, berarti memenuhi syarat. Kalau misalnya ada salah satu atau minimal aja satu yang tidak memenuhi syarat, berarti harus ditambah dengan 5 ekor kelinci lagi. Jadi total sampelnya adalah 8 ekor. Yang nggak boleh ada kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih, dan jumlah kenaikan suhu maksimum untuk keseluruhan 8 kelinci itu tidak lebih dari 3,3 derajat. Baru dia bisa dinyatakan kalau misalnya sediaannya bebas pirogen. Nah, selanjutnya untuk bahan partikulat. Bahan partikulat itu caranya adalah atau tujuannya untuk mengukur partikel yang subvisible atau visible dalam rentang tertentu. Otomatis kan kita masih ngomongin sediaan steril nih, atau sitotoksik kan langsung masuk ke pembuluh darah misalnya. Berarti harus nggak boleh ada partikulat. Kalau ada partikulat dia bisa bikin emboli, bisa menyumbat di kapilatan ya. Jadi harus pastikan bahwa tidak ada bahan partikulat yang ada di sediaan. Caranya gimana? Diamati secara visual, misalnya dengan latar belakang hitam dan putih, terus pakai cahaya dan cermin pembesar. Jadi secara pengamatan visual ini bisa manual, maksudnya bisa pakai orang, atau bisa juga pakai mesin udah otomatis gitu. Jadi biasanya kalau di industri itu dipakainya 2, selain langsung pakai mesin, juga ada yang pengamatan manual. Lalu selanjutnya, karena sediaan steril otomatis harus ada uji sterilitas. Nah, caranya adalah dengan diinokulasi langsung, jadi si sediaannya langsung di spread ke dalam media agar, kalau teman-teman ingat, pakai cawan Petri. Atau bisa juga kalau misalnya sediaannya cair adalah dengan cara penyaringan membran. Jadi nanti si sediaan ini difiltrasi pakai membran. Nah, nanti yang diinokulasi itu adalah si membrannya yang untuk menyaring tadi. Jadi si membran yang setelah dipakai untuk penyaring sediaan tadi diinokulasi ke dalam media agar. Nah, kalau misalnya dia steril, otomatis harusnya tidak terdapat pertumbuhan mikroba. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, apoteker di industri farmasi akan membuat produk sediaan tablet sodium diklofenak. Pada ruang kelas apakah proses produksi tablet tersebut dilakukan? Nah, ini. Kita masuk ke CPOB ya. Kira-kira di mana? Di manakah produksi tabletnya dilakukan? Kalau misalnya sediaan non steril, kira-kira pakai ruang kelas apa ya? Ya, teman-teman. Ya, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Apa nih? Ada yang jawab kelas D, ayo coba. Kira-kira kelas apa ya? Ada yang jawab A? Waduh. Oke. Ada yang jawab C? Kok bervariasi banget ya jawabannya? Oke. Kita lihat ya. Kira-kira di manakah kalau tablet? Tada, ternyata jawabannya adalah kelas E. Kenapa kelas E? Karena ini sediaannya tablet sodium diklofenak. Kalau tablet kan berarti otomatis dia produksi sediaan
non steril. Kalau sedia non steril itu otomatis dilakukan di kelas E yang sebenarnya kualifikasi ruangannya paling rendah dibandingkan yang ABCDE ini. Gitu. Kita lihat ya selanjutnya. Nah ini dia. Kenapa di E? Karena kalau misalnya tadi kan tablet, terus misalnya intinya sediaan non steril lah, tablet, terus liquid, semi solid yang non steril, otomatis dia di produksinya di kelas E. Kenapa di kelas E? Karena ya itu tadi, karena non steril, berarti kan tidak perlu kualifikasi ruangan atau kualifikasi tentang partikel, jumlah partikel yang ada di udara itu kan nggak terlalu ketat dibandingkan dengan untuk yang sediaan steril. Kalau misalnya sediaan steril kan dia harus bebas partikel. Nah, otomatis kita harus menjaga dari segi ruangannya juga supaya nggak ada partikel yang masuk ke sediaan, karena si partikel ini adalah sebenarnya carrier di mana dia bisa ditumpangi oleh mikroorganisme. Makanya kenapa kalau misalnya yang sediaan steril itu partikel di udaranya harus harus dibatasi supaya nanti meminimalisir adanya kontaminasi mikroba juga gitu. Jadi kalau sediaan non steril pasti selalu berdoain nggak ada lagi kecuali dia diproduksi di kelas E gitu ya kalau non steril. Kalau sediaan steril baru kita masuk ke ini nih yang A sampai D ini. Nah tapi di mana nanti masing-masingnya steril bagian apa yang masuk ke kelas A, B atau C? Nah, itu nanti kita bahas di yang selanjutnya. Dan biasanya kalau yang steril ini, kalau misalnya ruang A dan B ini adalah udah satu paket. Jadi yang A ini, bayangin aja kalau A ini kayak lab, kebayangkan lab di dalam ruang praktikum. Nah, nanti si A background B itu sama kayak itu. Jadi kayak A itu si lab-nya, B-nya itu ruang praktikumnya. Jadi kalau misalnya untuk sediaan steril, khususnya yang diproduksi secara aseptis, itu pasti masuknya atau diproduksinya di kelas A yang background B. Gitu. Udah sepaket pokoknya. Nah, tapi kalau untuk sediaan steril yang dia masih bisa atau masih melakukan sterilisasi akhir di prosesnya, dia diproduksi di kelas C. Nah, kelas D buat apa? Kelas D biasanya untuk preparasi, misal kayak, tapi khusus untuk yang nanti akan disterilisasi akhir, misalnya kayak penimbangan bahan, terus pencucian vial, kayak gitu, yang resikonya lebih rendah dan dia masih akan mengalami step sterilisasi akhir di sediaannya. Gitu. Nah, ini untuk yang kelas ruangan produksi yang ABCDE. Sekarang, kalau yang tabel ISO ini buat apa sih sebenarnya? Sebenarnya tabel ISO ini atau klasifikasi sesuai ISO ini sebenarnya mirip-mirip sama yang ini. Cuman kalau yang ISO ini dia klasifikasinya dengan angka. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Sebenarnya persamaan atau perbedaan yang dari sini adalah kalau yang ISO ini dia lebih banyak klasifikasinya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah untuk khusus ISO nomor 5, 7, dan 8. Nah, ini adalah ruangan yang dimana dia setara dengan ruang kelas steril. Yang mana? Yang kalau nomor 5, 3520 dia setara dengan ruang kelas B. Yang 352 ini atau ISO kelas 7 ini setara dengan C. Yang ISO nomor 8 setara dengan ruang kelas D gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti di soal ditanyakannya ruang kelas produksi sediaan steril sterilisasi akhir gitu, tapi di pilihan jawabannya bukan ruang kelas ABCDE tapi ISO 1234 atau ISO 56789. Nah, yang mana kira-kira yang sesuai untuk sediaan steril atau sediaan parenteral yang di sterilisasi akhir? Berarti kita cari klasifikasi kelas ISO yang setara dengan ruang kelas C, yang mana berarti yang ISO nomor 7 gitu teman-teman. Itu sih intinya. Oke ya, lanjut ke
Nah, ini nih, tadi cuma tambahan aja sih. Jadi kalau produk yang sterilisasi akhir, sediaan parenteral yang disterilisasi akhir itu pasti pakai kelas C. Nah, tapi untuk pengisian larutan atau fillingnya biasanya pakai kelas A dengan background C. Jadi bayangin tadi, kelas A itu kayak lab gitu ya. Jadi kayak lab di dalam ruangan praktikum gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang sterilisasi akhir, dia fillingnya memang di dalam lab. Kan tadi kalau filtrasi, ingat ya, kalau tadi sterilisasi misalnya dengan filtrasi kan tadi harus di lab ya, di bawah lab. Nah, ini sama kayak gitu, pengisian larutan juga sama. Jadi pengisian larutan itu intinya di dalam kelas A, tapi lingkungan atau background ruangannya adalah kelas C. Nah, sedangkan yang aseptik, pokoknya kalau aseptik itu pasti harus dengan ruangan kelas yang lebih tinggi atau grade yang lebih, kualifikasinya lebih tinggi dibandingkan yang sterilisasi akhir. Otomatis dia pakainya kelas A dengan background B, entah itu penyiapan maupun mixing maupun filling primer pasti ada di kelas A dengan background B gitu. Oke ya. Nah, ini nih, kita masuk ke yang ruang ganti pakaian. Misalnya ada yang nanya, kalau misalnya produksi sediaan steril yang di sterilisasi akhir, nanti si ruang gantinya masuk ke kelas apa? Nah, sebenarnya untuk ruang ganti itu juga mengikuti ruang di mana atau mengikuti klasifikasi kelas di mana sediaan itu diproduksi. Jadi misal tadi kalau misalnya injeksi parenteral dengan proses sterilisasi akhir, kan otomatis dia produksinya di kelas C nih. Ya, otomatis nanti ruang gantinya juga sama, kelas C juga gitu. Supaya memastikan kalau ruang ganti kan otomatis transisi dari luar ke dalam mau ke ruang produksi, otomatis dia harus punya klasifikasi ruang yang sama dengan ruang produksinya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan di mana ruang ganti untuk misalnya ruang atau produksi tablet, ruang gantinya kelas apa? Ya, berarti kalau tablet diproduksi di mana? Di kelas E. Otomatis ruang gantinya atau ruang bajunya juga hampir mengikuti atau bisa mengikuti dari ruang produksinya. Sama juga kayak kalau produksi aseptis ya berarti ruang ganti bajunya maksudnya di ruang mana? Ya ruang kelas B. Karena tadi background B, berarti dia ganti bajunya di kelas B gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke soal ini nih, prinsip tekanan udara pada ruangan yang memproduksi sediaan liquid non beta lactam adalah menggunakan dirty corridor. Apabila tekanan pada ruang proses itu kayak ya produksi adalah 20 pascal, maka tekanan untuk koridor berapa? Dirty corridor. Berarti kalau dirty corridor kira-kira lebih rendah atau lebih tinggi daripada ruang proses? Kira-kira yang mana? Ayo. Boleh dijawab dulu di chat, silahkan. Ayo. B. Ada yang lain? Kira-kira? Oke. Masih ada lagi yang mau jawab? Oke. Lanjut ya. Apakah jawabannya kira-kira yang betul? Yang B. Diturunkan 5 pascal. Kenapa? Karena kalau dirty corridor itu kan berarti dia ruangan atau ruang antaranya lebih rendah daripada yang ruang proses. Jadi gini, misalnya bayanginnya ini ruang proses. Ini ruang proses, terus di sini koridor. Nah, kalau dirty corridor, ini ruang selanjutnya lah. Ruang selanjutnya, ruang packing atau ruang kemas lah gitu ya.
ruang kemasnya. Nah, dirty corridor itu berarti dia harus lebih rendah dibandingkan dengan ruang proses. Kalau tadi dibandingkan dengan ruang proses, ya berarti dia harus lebih rendah daripada ruang proses. Kalau dia 20 Pascal, dia harus kurang dari 20. Tapi berapa? Nah, biasanya diturunkan sebanyak 5 Pascal kalau perbedaan atau dia punya ruang kelas yang sama dengan ruang kebersihan yang sama. Catatannya ini ya teman-teman, kalau dia punya ruang kebersihan yang sama, ketika dia akan melakukan atau perbedaan tekanan antar ruangnya itu bisa minimal dari 5 Pascal. Tapi kalau misalnya perbedaan tekanan dengan ruang yang kelasnya berbeda, misalnya tadi yang satu ruang D, yang satu ruang C, otomatis dia harus beda kan ruangannya, ruang kelasnya. Nah, maka nanti perbedaan tekanannya bisa kurang lebih dari 10 sampai 15 Pascal. Jadi semakin beda kelas ruangannya, semakin tinggi perbedaan tekanannya. Intinya gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi. Kalau perbedaan antara yang clean corridor dan dirty corridor. Kalau clean corridor, berarti kita maunya adalah si koridornya tuh bersih. Maksudnya koridornya bersih gimana? Nggak ada udara atau nggak ada aliran udara yang dari sini ke sini. Jadi dia nggak boleh ada. Justru malah harusnya aliran udaranya dari yang koridor ke ruang selanjutnya. Jadi gini, kalau yang clean corridor itu biasanya ada di mana? Di untuk produksi atau ruang produksi untuk sediaan solid. Kenapa? Karena misalnya nih di ruang produksi sama di koridor. Kan di ruang produksi kalau sediaan solid misalnya bayangin aja kayak tablet. Otomatis kalau tablet tuh banyak fines-nya. Nah, padahal kita pengennya adalah nggak ada yang mengotori di luar ruangan produksi kan gitu ya. Karena banyak fines, berarti dia harusnya ruang produksinya lebih negatif atau lebih rendah tekanannya dibanding yang koridor, supaya nanti si debu-debu atau bukan debu, si fines dari produksi tabletnya itu nggak keluar ke koridor atau ke ruangan yang di luar ruang produksi gitu ceritanya, supaya dan yang dari luar juga nggak mengotori ke dalam, karena dari koridor ini kan dia lebih positif, otomatis yang dari koridor ini alirannya masuk ke ruang produksi, terus kalau misalnya ini di ruang luar gitu, misalnya bukan ruang timbang, berarti nanti si udara atau partikel atau aliran udara dari luar juga nggak bisa masuk ke dalam ruang produksi gitu ceritanya. Kenapa harus dibikin clean corridor? Sedangkan kalau dirty corridor berarti dia aliran udaranya adalah dari ruang yang sebelumnya atau setelahnya dia masuk ke koridor. Dan biasanya ini dipakai untuk yang sediaan atau produksi sediaan liquid atau semi solid. Kenapa? Karena kan kalau sediaan liquid semi solid dia justru pengennya banyak air ya. Kalau liquid semi solid kan dia pakai bahannya air, berarti dia nggak pengen ada kotoran dari luar masuk ke ruang produksi. Jadi supaya dari luar nggak bisa masuk ke dalam, otomatis yang diproduksi ini harus lebih tinggi tekanannya dibandingkan yang di koridor. Makanya dia diproduksinya tekanannya lebih tinggi, yang koridornya lebih negatif atau lebih rendah, maka nanti aliran udaranya dari ruang produksi ke koridor gitu. Nah, ini contohnya juga kalau misalnya selain tadi clean corridor, dirty corridor, ada juga yang pemantauan ruang bersih itu kadang ada yang nyebut tentang airlock. Nah, ini biasanya kalau cascade airlock tuh ya lazimnya gitulah, biasanya apa ya, kalau dari luar terus ruang ganti terus ruang produksi, nah kayak gitu paling gampangnya dengan satu kelas yang sama misalnya. Makanya kan kalau yang dari dalam dia nggak boleh kena kontaminasi dari luar, makanya dia harus yang dari ruang produksi, ini misalnya ruang produksi, ini airlock itu ruang antara, ini yang keluar gitu, dia harus lebih tinggi ke airlock atau ke ruang antara yang lebih rendah, keluarnya lebih rendah, supaya nanti yang dari luar ini nggak bisa masuk ke dalam ruang produksi misalnya gitu. Kalau yang bubble
Ini paling gampangnya dibayangin kayak apa ya? Test box. Kalau di ruang praktikum atau misalnya yang pernah PKPA di industri, kalau misalnya sediaan steril, produksi sediaan steril tuh biasanya kalau misalnya mau masukin barang dari luar ke dalam ruang produksi bisa pakai pass box ini. Nah, kalau untuk yang di sini dia pakainya yang bubble airlock. Kenapa? Jadi si tekanan udara dalam pas boxnya atau di airlocknya di dalam box itu tuh lebih tinggi, supaya apa? Yang dari luar dia nggak bisa masuk, nah tapi yang dari dalam juga nggak bisa keluar. Jadi intinya dia menjaga supaya si yang dari luar dia tetap nggak terkontaminasi yang dari luar. Dia harus lebih tinggi, makanya bentuknya kayak bubble karena dari sini keluarnya kalau di sini keluar lebih rendah, yang dari ini ruang produksi juga lebih rendah. Nah, sedangkan kalau yang sink airlock itu biasanya dipakai untuk ruang antara di produksi beta laktan atau ruang yang dia produksinya hormon. Kenapa? Karena kita kan pengennya kalau beta laktan sama hormon kan berarti apa ya, beresiko ya kalau misalnya keluar gitu, ada di luar atau mengontaminasi keluar. Nah, berarti dia harus airlocknya ini harus lebih negatif, jadinya nanti yang dari luar nggak bisa yang dari sini, yang dari ruang produksi dia masuk ke airlock, tapi yang dari dalam nggak bisa keluar, jadi dia harus yang ruang luar dia masuknya ke airlocknya atau ruang antaranya gitu. Lanjut ya. Nah, ini sebuah industri akan memproduksi sediaan tablet antibiotik non beta laktam. Kira-kira kondisi tekanan di ruang produksi, koridor, dan luar untuk produk tersebut adalah yang mana kira-kira? Kata kuncinya adalah sediaan tablet antibiotik yang non beta laktam. Nah, kira-kira yang mana? Yang Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Coba kita lihat ya. Yang A. Kenapa yang A? Karena tadi kalau sediaan tablet kita ingat yang ini tadi nih. Nah, sediaan tablet kan sediaan solid, berarti dia harus clean koridor. Kalau clean koridor berarti yang koridornya harus lebih tinggi dibandingkan dengan ruang produksi dan yang keluar. Jadi misalnya ini ruang produksi, ini koridor, ini yang luar. Berarti kalau dia tablet kan tadi dia harus fungsinya clean koridor, berarti dia harus lebih tinggi dibandingkan dengan yang produksi maupun ruangan luar. Berarti kira-kira mana nih? Yang tengahnya lebih tinggi yang A, gitu ya. Jadi karena kata kuncinya adalah produksi sediaan tablet, berarti dia harus clean koridor. Yang di koridornya harus tekanannya lebih tinggi dibandingkan produksi dan luar. Oke, lanjut. Seorang apoteker R&D akan melakukan uji stabilitas terhadap produk vaksin polio multidos untuk mengetahui berapa lama vaksin dapat digunakan setelah segel kemasan primer dibuka dengan cara membuka dan menutup wadah berkali-kali. Apa nama pengujian stabilitas tersebut? Yang A, short term stability test, yang B, ongoing stability test, yang C, long term stability test, atau yang D, accelerated, dan E, in use stability test. Kira-kira yang mana? Yang iya betul, yang in use stability test. Kenapa? Karena kalau in use stability test namanya juga in use, berarti dalam seakan-akan memimik atau bahasanya itu memimik atau
seakan-akan sesuai dengan cara dia digunakan. Soalnya tadi dia ketika kemasan primer dibuka dengan membuka dan menutup wadah berkali-kali, berarti kan disesuaikan dengan penggunaannya secara real gitu. Jadi masuknya adalah yang in-use stability test. Kalau yang ongoing itu adalah untuk melihat stabilitas terutama saat di pasaran. Jadi dibandingkan nanti dengan yang di pasaran. Kalau misalnya ada komplain misalnya di pasaran, misalnya ada komplain sediaannya ada yang rusak gitu. Nah, nanti dibandingkan dengan sampel yang di ongoing stability test. Lalu kalau untuk long term stability test itu otomatis untuk mengetahui expired date yang sesungguhnya. Jadi pengen tahu dia beneran expired date itu sampai mana gitu. Terutama termasuk kalau misalnya mau di-submit untuk perpanjangan registrasi itu ke BPOM. Kalau accelerated biasanya bisa untuk kita pengen prediksi expired date-nya kapan, dan sebagai persyaratan biasanya untuk registrasi pendaftaran izin edar misalnya, atau biasanya hasil validasi. Biasanya hanya cukup bisa pakai yang stability test yang accelerated gitu. Nah, lanjut lagi nih. Uji stabilitas jangka panjang, berarti long term ya. Tablet asetosal untuk mengetahui suhu penyimpanan terbaik yang dapat mempertahankan kualitas produk, baik sifat fisika maupun kimianya. Berapa suhu dan kelembapan relatif yang digunakan pada pengujian tersebut? Stabilitas jangka panjang berarti yang real time. Kira-kira yang mana? Kalau untuk stabilitas real time, dia pakainya suhu berapa dan kelembapan berapa? Ayo. Yang 3075, 3065, 2560, 4075 atau yang 4065? Coba ada yang jawab D, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kira-kira yang mana kalau untuk stabilitas long term? Kita lihat ya jawabannya ya. Yang betul adalah yang stabilitas jangka panjang di suhu 30 derajat dengan kelembapan 75% plus minus 5. Kenapa? Kita lihat selanjutnya. Nah, sebenarnya long term ini bisa dengan yang selain 30-75 bisa juga 30-65, tapi karena kalau di Indonesia itu masuknya zonanya 4B di mana dia itu panas dan lembab, dia pakainya kita stabilitas long term-nya adalah yang 30 dan 75 gitu. Dengan selain itu juga pakai yang 25 dan 60. Yang minimum periodnya atau minimum penyimpanannya itu 12 bulan, di mana dia sampingnya pada 1 tahun pertama tiap 3 bulan sekali, baru yang tahun kedua tiap 6 bulan sekali, baru tahun ketiga tiap tahun. Kalau accelerated, terutama ini ya, kalau penyimpanannya di suhu ruang, berarti accelerated-nya di 40, suhu 40 dan kelembapan 75%. Kalau intermediate di suhu 30, kelembapan 65%. Tapi kalau penyimpanan sediaannya di suhu dingin, ya berarti accelerated-nya dia yang suhu di mana dia ekstrim, berarti kan karena dia penyimpanan di suhu dingin, ekstrimnya adalah suhu kamar. Nah, accelerated-nya adalah di suhu kamar 25 derajat Celcius 60% atau 30 derajat Celcius 75%. Sedangkan yang long term-nya menyesuaikan dengan suhu penyimpanannya. Begitu juga untuk sediaan yang penyimpanannya di suhu beku, berarti dia harusnya disimpan di atau long term-nya adalah di minus 20 plus minus 5 derajat Celcius untuk 12 bulan. Sama ya, kalau long term minimumnya tetap selalu 1 tahun. Nah, ini tadi karena di Indonesia masuknya 4B, jadi pakainya adalah yang 30 derajat dan 75% RH. Oke, lanjut. Bagian kontrol kualitas industri farmasi melakukan kualifikasi lab berkala. Dari hasil pengujian ditemukan pertumbuhan 5 koloni bakteri.
Untuk memastikan ada atau tidaknya kebocoran, maka dilakukan uji kecepatan aliran udara. Nah, persyaratan kecepatan aliran udara yang ditetapkan adalah berapa? Ada yang tahu? Persyaratan kecepatan aliran udara untuk laminar airflow. Coba, ini pengetahuan CPUB. Pengetahuan CPUB kira-kira berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa? Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Berapa ya? Coba lihat jawabannya ya. Yang betul adalah C, 0,45 meter per detik. Karena kalau di CPUB itu termasuk di USP atau European Pharmacopoeia juga udah dipersyaratkan. Jadi kalau laminar airflow itu kecepatan udaranya biasanya adalah 0,36 sampai 0,54 meter per detik. Jadi yang masuk ke dalam rentang ini, adalah yang C, 0,45 gitu ya. Oke, udah pada tahu semua nih kayaknya. Lanjut, nah nih, seorang apoteker di klinik vaksin hendak menyiapkan vaksin BCG yang akan digunakan pada hari ini, 28 Juli 2021. Ternyata vaksin BCG yang tersedia di klinik memiliki beberapa kondisi. Yang ampul A, ternyata VVM-nya udah A, nah VVM-nya A, expirednya Desember 2021. Yang ampul B, VVM-nya udah B, expirednya Februari 2022. Yang C, VVM-nya masih A, expired Januari 22. Yang D, VVM-nya B, expired April 2022. Yang E, VVM-nya udah C, expirednya November 2021. Kira-kira ampul yang mana yang harus digunakan lebih dulu? Coba. Masih ingat nggak vaksin file monitor? Yang mana yang masih bisa dipakai dan mana yang udah nggak bisa dipakai, dan mana yang kira-kira kalau dalam kondisi ini harus digunakan lebih dulu? Yang lihat ya, betul, yang betul adalah ampul B, karena kalau yang C sama D itu otomatis sudah nggak boleh digunakan karena si lingkaran luar ini sama kotak di dalamnya warnanya sama. Kalau misalnya warnanya sama atau lebih gelap si kotaknya dari lingkaran yang di luar, otomatis vialnya atau vaksinnya tidak boleh digunakan lagi. Jadi yang masih bisa digunakan adalah yang A atau B. Nah, yang mana? Berarti kan yang E udah nggak boleh nih, yang E udah coret, nggak bisa. Nah, kira-kira yang mana? Yang antara A, B, C, D, E yang harus digunakan lebih dulu. Yang harus digunakan lebih dulu adalah yang expirednya yang terutama yang antara A sama B yang harus dipakai yang B dulu, karena dia udah ambang batas menuju ketidakstabilan kan. Berarti yang harus dipakai adalah yang B dulu kalau antara A sama B. Berarti yang antara B dan D. Kalau yang B expirednya Februari 22, yang D expirednya April 2022. Berarti yang harus dipakai lebih dulu adalah yang expirednya paling awal, yaitu yang Februari 2022. Jadi jawabannya yang ampul B gitu teman-teman. Oke ya, lanjut. Nah, penyimpanan limbah B3 merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan limbah B3 menggunakan warna wadah yang sesuai dengan karakteristik limbah B3. Warna apakah yang digunakan untuk wadah limbah sediaan sitotoksik? Kira-kira limbah sediaan sitotoksik pakainya warna apa? Apakah merah? Apakah kuning? Ungu? Coklat? Atau hitam? Atau pink? Gak ada. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya? Iya. Jawabannya adalah yang C, yang ungu, untuk sediaan sitotoksik. Kalau yang merah,
itu untuk radioaktif, kalau yang kuning itu untuk limbah infeksius, kalau yang coklat untuk bahan kimia biasa yang lainnya. Oke, lanjut. Sebuah industri farmasi ingin membuat sediaan salep tetramisin. Pabrik tersebut sedang tahap instalasi mesin untuk water for injection. Salah satu tahap pengolahannya yaitu dengan water softener filter. Nah, water softener nih. Apakah tujuan adanya proses softener? Mengurangi jumlah partikel, menghilangkan bau, menghilangkan warna, menghilangkan kesadaran air, atau membunuh kuman. Kira-kira yang mana? Untuk tahap pembuatan water for injection dikasih softener. Ini kalau kemarin materi Kak Nathan nih. Oke, ini udah sempat dijelasin juga. Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang D, untuk menghilangkan kesadaran air. Betul semua, ye. Karena water softener itu isinya adalah resin anionik yang nantinya fungsinya adalah mengikat ion kalsium atau magnesium. Itu kan kalau air yang kesadarannya tinggi itu banyak Ca sama Mg-nya. Nah, caranya untuk menghilangkan kesadaran itu adalah dengan cara ditambah atau diberikan softener, yaitu biasanya pakai resin anionik. Gitu. Udah paham semua nih kayaknya. Lanjut ya. Nah, ini nih. Limbah padat sitotoksik. Limbah padat sitotoksik akan dimusnahkan oleh rumah sakit. Cara pemusnahannya adalah di insinerator 1000 derajat Celcius atau dikubur, dialirin AOH, dibuang ke sungai, atau dibuang ke selokan. Kira-kira yang mana untuk pemusnahan limbah sitotoksik di rumah sakit? Yang mana? Jawabannya adalah yang iya, betul, yang A, yaitu di insinerator suhu 1000 derajat Celcius. Kalau misalnya untuk limbah sitotoksik. Oke, lanjut nih. Apoteker di industri farmasi akan membeli mesin pencetak tablet. Berikut kualifikasi yang akan dilakukan: kinerja, desain, operasional, instalasi. Urutannya yang betul yang mana? Gampang ini mah. Ayo, coba. Manakah urutan kualifikasi yang benar untuk dilakukan? Yang mana dulu? Apakah kinerja dulu? Desain? Operasional? Instalasi? Yang mana kira-kira yang? Kita buka ya, jawabannya adalah yang C, betul. Yang 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 apa sih? Yang 2 kualifikasi desain, terus kualifikasi instalasi, terus kualifikasi operasional, baru terakhir yang kinerja. Betul sekali. Ya, yaitu tadi karena proses pembuktian kualifikasi dipakai untuk membuktikan atau mendokumentasikan atau memastikan bahwa sistem dan peralatan sudah terpasang dengan benar atau bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diterapkan. Tadi ya, urutannya adalah kualifikasi desain dulu, baru instalasi, lanjut operasional, dan terakhir kualifikasi kinerja. Oke. Lanjut. Apoteker di industri farmasi sedang melakukan validasi proses terhadap produk sirup yang mengandung bahan aktif cefixime sebelum dipasarkan. Jumlah minimal batch yang harus diproduksi untuk melakukan validasi proses berapa? Nah, ini juga gampang nih. Validasi proses biasanya kan pakai batch yang diproduksi. Kira-kira biasanya berapa batch yang dipakai? Apakah 1, 2, 3, atau 4, atau 5? Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang C, yang 3, betul. Karena kalau untuk validasi proses biasanya dipakai 3 batch
konsekutif maksudnya apa? Berturut-turut. Jadi kalau misalnya yang dipakai batch pertama untuk validasi proses itu nomor 20, ya nanti berarti 20, 21, 22 gitu yang dipakai. Biasanya untuk validasi proses. Oke, nah ini untuk reminder lagi. Kalau validasi proses tradisional tadi untuk minimal 3 batch produk berturut-turut yang diproduksi rutin, atau biasanya untuk validasi proses untuk produk yang baru misalnya itu pakai validasi proses tradisional. Kalau konkuren itu ada perbedaan atau misalnya ada modifikasi biasanya. Kalau ada modifikasi biasanya divalidasi secara konkuren. Jadi sambil si produknya dipasarkan sekaligus dilakukan validasi. Kalau validasi proses kontinu dia dilakukan terhadap produk yang dikembangkan berdasarkan quality by design. Jadi ada, kalau kata kuncinya ada QBD, berarti dia pakainya validasi proses kontinu. Kalau pendekatan hibrida berarti gabungan antara yang tradisional tadi dengan yang kontinu. Berarti dia udah ada QBD tapi diproduksi rutin misalnya. Nah, berarti maksudnya pendekatan hibrida. Kalau proses ongoing berarti pembuktian mutu produk atau validasinya itu dilakukan sepanjang siklus hidup atau sepanjang siklus hidup dari si produknya dan berlaku untuk semua pendekatan validasi. Maksudnya berarti kalau misalnya validasi kontinu dilakukan selama kinerja atau selama produknya diproduksi, berarti dia termasuknya validasi proses kontinu dengan proses ongoing gitu maksudnya. Intinya yang dilakukan selama produknya dipasarkan gitu, atau sepanjang siklus hidup dari produknya. Nah lanjut, ini pengetahuan CPUB lagi. Untuk menjamin netralitas produk steril yang dibuat secara aseptis, industri farmasi melakukan suatu validasi proses aseptis sebelum melakukan pembuatan sediaan injeksi steril maksudnya. Nah, biasanya validasi proses aseptis itu pakainya kan media fill. Terus untuk mengetahui apakah prosesnya nanti yang dilakukan itu dapat benar-benar menghasilkan produk yang steril. Nah, yang ditanyakan sebenarnya media pertumbuhan apa untuk bakteri yang biasa dipakai untuk proses media fill. Coba, ini pertanyaan tricky banget nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Wah, langsung pada ini semua ya. Pada jawab ini nih. Coba kita lihat ya. Jawabannya apa? Iya, betul. Jawabannya adalah yang B. Kok pada tahu sih? Bagus berarti ya. Udah baca tamat CPUB-nya ya. Jadi kalau untuk metode tadi media fill itu bisa pakai fluid glycolat atau bisa pakai TSB, triptic soil growth, untuk yang bakterinya. Tadi ya karena jawabannya FTM atau TSB, berarti yang paling betul yang TSB ini, karena yang lainnya nggak dipakai untuk proses media fill. Oke, nah ini nih untuk validasi pembersihan. Industri farmasi akan melakukan validasi pembersihan yang digunakan untuk bahan aktif allopurinol 100 mg dan metformin 500 mg. Batch size-nya 200 untuk allopurinol dan metformin 100. Batas safety-nya 1000 jika allopurinol akan dibersihkan terhadap metformin. Berapa nilai makonya? Nah, untuk mako kan tadi validasi pembersihan itu kita harus tahu residu bahan aktif yang tersisa dari proses sebelumnya harus dibatasi, gitu kan ya. Jadi kandungan bahan maksimum yang boleh ada dari setelah dilakukan validasi pembersihan. Nah, caranya gimana ngitungnya? Yaitu rumusnya seper SF itu safety factor-nya dikalikan dengan dosis yang A ini adalah dosis si produk sebelumnya, sebelum dilakukan validasi pembersihan maksudnya. Yang B ini adalah dosis obat yang setelah dilakukan validasi pembersihan. Berarti karena
safety factor-nya tadi 1000, berarti 1/1000 dikali dengan dosis yang obat sebelumnya adalah allopurinol 100 mg. 100 mg kan dalam miligram dikali dengan dibagi dengan dosis obat yang selanjutnya akan digunakan. Berarti metformin 500 mg. Tapi karena di sini dalam kilogram, berarti harus dikali atau dibagi 1 juta. Nah, karena ini dibagi 1 juta, 1 jutanya naik ke atas jadi 10 pangkat 6 gitu maksudnya. Makanya kenapa ini dikali 10 pangkat 6 gitu. Nah, caranya tinggal dihitung 1/1000 dikali 100 dikali 10 pangkat 6 dibagi 500. Hasilnya adalah 200. Jadi nilai makolnya adalah 200. Oke, lanjut ya. Dikit lagi nih soalnya. Seorang apoteker hendak melakukan pengadaan reagen untuk keperluan analisis obat. Beberapa dokumen perlu diminta dari pihak supplier. Salah satunya yakni dokumen yang memuat informasi tentang uraian bahan, sifat fisika dan kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus dalam keadaan darurat. Kira-kira dokumen apakah yang dimaksud? Apakah MSDS, apakah COA, atau KAPA, SOP, atau CPOB? Yang mana, yuk? Yang mana? Yang betul adalah yang A, betul. Yang benar adalah MSDS, karena dia memuat semuanya ini, bahan, sifat fisika, termasuk bahaya dan cara penanganan untuk ketika terjadi kecelakaan. Oke, lanjut. Bagian quality control di suatu industri farmasi menyatakan bahwa pengambilan sampel bahan baku paracetamol ekspedisi yang Kupang dengan pemasok dari PT Sari Pharma dapat dilakukan mengikuti pola N. Nah, ini kata kuncinya, pola N. Kriteria yang harus dipenuhi oleh bahan baku tersebut adalah, kalau pola N berarti apakah tidak terkualifikasi, tujuan utama pengambilan sampel untuk uji identitas, diperkirakan sampelnya tidak homogen, suppliernya belum dikualifikasi, atau yang sampel diperkirakan homogen dan PT Sari Pharma telah disetujui sebagai pemasok. Yang mana? Ayo, ada yang jawab E, ada yang jawab D, ada yang jawab apa lagi? Coba kita lihat, jawabannya adalah yang E. Sampel diperkirakan homogen dan PT Sari Pharma telah disetujui sebagai pemasok paracetamol. Ayo kita lihat ya. Nah, sebenarnya ini nih, pola N. Jadi kalau karena tadi kata kuncinya adalah pola N, berarti dia udah kondisinya sampelnya homogen dan berasal dari supplier yang terkualifikasi. Dan dia rumusnya dihitung pakai 1 plus akar N. Dan kalau misalnya ini nih, yang penting dari pola N itu adalah kalau misalnya nilai sampelnya atau wadah yang diterima itu kurang dari sama dengan 4, berarti kalau misalnya yang kita terima gitu, wadahnya 4 tong gitu, berarti harus keempatnya ini yang disampling. Kalau misalnya dia lebih dari 4, baru masuk ke rumus yang ini, gitu ceritanya. Nah, terus kalau pola P, dia sampelnya homogen, juga dari supplier yang terkualifikasi, tapi biasanya hanya untuk pengujian identitas. Makanya jumlah sampelnya lebih sedikit daripada yang N, jadi 0,4 kali akar N. Sedangkan kalau yang pola R, itu untuk sampel yang belum homogen, dan dari supplier yang belum terkualifikasi. Makanya biasanya kalau yang pola R ini tuh untuk yang sampelnya untuk atau bahan-bahan yang berasal dari herbal atau ekstra. Karena kan kalau ekstra kan dia kemungkinan nggak homogen, jadi ada campuran-campuran yang lainnya. Biasanya disampingnya pakai pola R, yaitu dengan rumus 1,5 kali akar N. Itu ya, jadi yang tadi jelas ya. Karena pola N berarti dia sampelnya sudah homogen dan suppliernya terkualifikasi. Oke, lanjut. Suatu industri farmasi kedatangan bahan baku acetaminophen dari pemasok yang telah dikualifikasi. Jumlah acetaminophen yang diterima sebanyak 4 wadah. Apabila diketahui sampel yang diterima homogen, maka jumlah wadah yang harus dibuka adalah
untuk diambil sampelnya. Baru aja tadi dibahas ya. Kira-kira ini pakai pola apa ya? Sudah terkualifikasi produsennya dan sampelnya homogen, berarti pakai pola yang mana? Pakai pola M kan ya. Nah, terus karena wadahnya yang diterima adalah ambil untuk sampling berapa? Jawabannya 4 juga tadi ya. Karena kalau untuk pola N itu ketika jumlah sampelnya kurang dari sama dengan 4, maka harus diambil dari tiap wadah atau yang keempat-empatnya diambil kalau dalam soal yang gitu ya. Oke. Lanjut nih. Setiap obat yang beredar di masyarakat harus melalui registrasi ke BPOM. Jika suatu industri farmasi akan melakukan perubahan produsen zat aktif dengan spesifikasi sama. Registrasi apa yang dilakukan? Registrasi yang paling sering ditanya nih. Baru ulang variasi mayor, minor, atau obat kopi. Yang betul adalah variasi mayor karena sudah pernah diproduksi. Jadi kan maksudnya karena sudah pernah diproduksi hanya ada perubahan, maka masuknya registrasi variasi, bukan yang baru maupun ulang. Nah, karena yang berubah adalah produsen zat aktifnya, di mana dia itu berpengaruh terhadap mutu, keamanan, dan bisa juga khasiatnya dari obatnya, maka masuknya variasi mayor. Nah, ini nih. Kalau baru berarti dia memang untuk obat-obat yang belum punya izin edar, jadi harus diregistrasi. Kalau ulang berarti untuk yang sudah punya izin edar tapi masa izin edarnya udah mau habis, berarti harus diregistrasi ulang. Kalau untuk yang sudah punya izin edar tapi ada perubahan terhadap obatnya, berarti masuk ke registrasi variasi. Variasi bisa mayor, bisa minor, bisa notifikasi. Kalau mayor, yang paling penting teman-teman harus ingat adalah dia berpengaruh yang signifikan terhadap aspek khasiat, keamanan maupun mutu. Karena berpengaruh langsung atau signifikan itu berarti dia ada hubungannya langsung dengan si produknya. Jadi misal kayak perubahan informasi yang mempengaruhi khasiat dan perlu data uji klinik, misalnya penambahan indikasi kayak gitu kan berarti harus ada uji klinik, berarti masuk ke variasi mayor. Atau informasi yang mempengaruhi aspek keamanan, misalnya kayak tadi perubahan zat aktif termasuk produsennya, atau zat aktifnya berubah, atau formulanya berubah, atau metode pembuatannya berubah, atau ini nih termasuk ketika penambahan tempat, proses maupun tahapan dari produksi obatnya. Jadi yang berikatan langsung atau berkaitan langsung dengan obatnya, maka itu masuk ke yang mayor. Kalau yang minor, kalau yang minor berarti dia nggak masuk kategori yang mayor atau notifikasi. Ya iyalah, dia lebih maksudnya lebih rendah skalanya dari yang mayor. Jadi dia ada perubahan informasi produk tapi tidak berpengaruh langsung terhadap si kualitas, efikasi maupun mutu dari obatnya. Misalnya kayak kemasannya nambah besar, yang tadinya 60 jadi dibikin 120 gitu. Atau perubahan metode analisis zat aktifnya maupun eksipien maupun obat jadinya, terus perubahan komponen eksipien dengan karakteristik yang sama dan dia nggak perlu uji klinik. Jadi kalau perubahan eksipien tapi dia perlu uji klinik berarti masuk ke yang mayor gitu ya. Atau perubahan produsen cangkang kapsul. Jadi kalau cangkang kapsul kan dia memang nggak berpengaruh ya, kecuali kalau misalnya kapsul lunak ke keras gitu, itu nggak boleh, itu masuknya ke mayor. Tapi kalau perubahan cangkang kapsul bisa sama-sama kapsul keras dan nggak ada efeknya sama si khasiat obatnya, berarti masuk ke minor. Terus yang notifikasi berarti dia pengaruhnya minimal atau nggak ada pengaruh sama sekali. Contohnya kayak perubahan logo, penambahan klaim efek samping, terus pengurangan tempat produksi, terus perubahan nama zat aktif itu misalnya kayak
Acetaminophen jadi paracetamol. Nah, itu kan cuman sinonimnya gitu, tapi masih sama perubahan atau zat aktifnya itu sebenarnya masih sama, cuma namanya aja berubah. Jadi nggak ada hubungannya atau minimal sekali terhadap aspek khasiat, keamanan, dan mutu obatnya gitu ya. Caranya ingat-ingat gampang kok. Intinya kalau yang mayor berarti ada pengaruhnya langsung sama obatnya, kalau yang minor berarti sedikit berpengaruh, yang notifikasi minimal banget atau sama sekali nggak ada pengaruh. Nah, lanjut nih. Industri farmasi memproduksi sediaan tablet ibuprofen. Alat produksi yang sebelumnya digunakan sudah usang dan rusak, sehingga dilakukan perubahan dalam fasilitas produksi obat jadi. Kira-kira registrasi apa yang dilakukan? Apakah ini berurusan langsung atau berhubungan langsung dengan obatnya? Kira-kira registrasi yang dilakukan apa ya? Yang variasi mayor, karena dia masuk langsung ke atau berpengaruh langsung ke obatnya.